ukuran. Ya, baik. Sebelum kita bahas rangkaian simulasinya, LT Spice itu software buatannya Analog Device. Analog Device ternyata tidak memproduksi IC 741. 741 itu diproduksi oleh LM itu siapa ya? Nama perusahaannya. Kemudian ada UA 741 dan sebagainya, tapi ternyata Analog Device tidak punya. Oleh karena itu dia nggak punya modelnya. Ya, jadi dia nggak berkepentingan. Nah, karena tidak punya modelnya, maka model 741 kita akan ambil modelnya dari yang ada di buku Sindra Smith. Nah, kalau kita menggunakan LT Spice, kalau kita membuat model, maka kita harus membuat rangkaiannya dan simbolnya. Nah, jadi di file yang harusnya sudah di-share oleh asisten oleh Mbak Intan, mestinya sudah termasuk ini ada file, saya sebut OpenView gitu ya, terserah apa nanti namanya sebetulnya supaya gampang aja. Yang satu itu model rangkaiannya, di dalamnya gimana, OpenView.asc, ASC itu di LT Spice itu untuk rangkaian. Kemudian untuk simbolnya OpenView.asc. Kemudian karena rangkaian itu kita terima dari Spice dari LM741 dari Sindra Smith itu dalam bentuk teks ya, Spice teksnya Spice itu, maka netlist maka kita harus buat dalam sebuah text file, dan text file itu kita panggil di OpenView.asc. Nah, saya akan tunjukkan ini filenya, mouse belum hidup. Ini adalah simbolnya ya, jadi OpenView. Jadi saya gambar sendiri simbolnya, kemudian rangkaiannya sendiri yang ini konyol kan ya, ini rangkaian gitu ya. Ini sebetulnya rangkaiannya dalam bentuk teks di file .include ini. Jadi ada perintah Spice, kalau di sini ada titik .op atau mana sih? Ini Spice Directive tulisannya di atas ya. Saya klik di situ, kemudian di sini cuma saya memberikan memanggil kaki-kaki dari si Spice yang isinya yang ada di file ini. Nah, kalau kalian mengedit, ininya harus sesuai dengan part, itu harus sesuai ya dengan tempat kalian nyimpen datanya di mana. Nah, kalau filenya sendiri ini filenya CKT, bukan TXT, CKT ya saya tulisnya ya. Ini file ini, jadi dia caranya memanggil subcircuit namanya ini zoom sedikit ya, UA741 ya, sebetulnya dari Spice. Cara manggilnya dia sebagai UA741 dan seterusnya. Nah, di situ itu yang saya panggil di dalam Spice ini ya. Jadi sebelumnya rangkaiannya ada dalam bentuk teks yang di-include ini. Yang perlu dicek adalah nanti ininya harus benar, kalau enggak dia nanti dia nggak akan ketemu ya. Oke, itu untuk Spice modelnya. Kemudian ya, jadi kalau di LT Spice kita panggil kalau ada rangkaian yang kita nggak punya modelnya,
LT spice-nya nggak ada, harus kita definisikan dengan seperti itu. Nah, kalau udah kita buat seperti itu, nanti muncul di apa namanya, di menu si spice-nya. Oke. Nah, untuk analisis rangkaian kita, seperti minggu lalu sudah saya sampaikan, kita analisisnya ada yang LPF order 1, rangkaian ini. Kita akan mengamati pengaruh gain A kali betanya, ya, terhadap gain dan pole. Ya, kita akan lihat itu. Nah, untuk simulasinya kalau di Spice kita bisa lakukan dengan AC, berarti kita mensimulasikan terhadap frekuensi, dan kita juga bisa melakukan dengan tran, yaitu simulasi terhadap waktu. Nah, Spice karena AC itu nanti kita dapatnya bot plot. Kalau bot plot kita bisa ngamati langsung berapa frekuensi cut off-nya dan sebagainya dari gambar tersebut. Itu nggak susah. Nah, tetapi kalau kita lakukan dengan transient, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari dulu di mana flat gain-nya. Jadi kalau kita nanti gain-nya berapa sih? Flat amplitude-nya kalau kita bicara low pass filter gitu kan, dia flat dulu baru turun. Berarti kita ambil di frekuensi yang sangat rendah, jangan sangat rendah, cukup rendah. Kemudian kita lihat berapa amplitudenya, kemudian kita ganti frekuensinya sampai dia berubah amplitudenya seperakar 2 dari sebelumnya gitu ya. Itu kan kalau kita lakukan di respons frekuensi, nanti melihat berapa frekuensi pole-nya. Oke? Kalau yang kita harapkan hasilnya seperti apa? Ya, kalau kita plot dalam bot plot, kita harapkan ada hasil seperti ini kira-kira ya. Jadi kita punya plot gain terhadap frekuensinya, nanti kita bisa menemukan berapa frekuensi pole-nya. Ini yang kita harapkan akan kita bisa amati. Nah, yang kedua rangkaiannya adalah rangkaian high pass filter. Jadi kita lihat rangkaian yang berbeda di sini, ya. Yang high pass filter, kita akan simulasikan sama dengan kasus sebelumnya, nggak susah ini, ya. Kita ambil berapa, kita lihat nanti gain berarti apa? V over VI, ya. Kemudian cari frekuensi pole-nya, itu menggunakan yang AC. Kalau menggunakan transient nanti Anda mencoba exercise dulu, mencari daerah flatnya di mana gitu ya. Sebetulnya enaknya kalau pakai Spice dari AC kita dapat frekuensi flatnya berapa daerah flatnya, ya. Kemudian nanti dari situ kita cari outputnya berapa, kita ganti frekuensinya, kita lihat sampai frekuensi yang cut off-nya. Jadi seperti kita sedang mencoba mensimulasikan apa yang akan kita lakukan di lab. Kalau di lab kan kita nggak punya alat yang untuk membuat bot plot seperti ini, kita nggak punya. Ya, ini harus kita buat sendiri. Sebetulnya ada alat yang untuk membuat seperti ini, membuat bot plot itu disebut dengan VNA, Vector Network Analyzer. Persoalannya Vector Network Analyzer itu umumnya hanya digunakan untuk frekuensi tinggi. Kalau kita beli VNA, biasanya frekuensi terendahnya tuh 100 kHz, frekuensi tingginya ya yang murah-murah itu sekitar 3 giga, 2 giga, 3 giga, kalau yang mahal itu sampai ke 50 giga gitu ya, itu VNA. Nah, untuk LPF tentunya kita akan melihat kebalikannya. Kalau tadi low pass filter, jadi di frekuensi rendah flat bandnya, kemudian ini HPF, maaf ini belum copy paste yang belum terkoreksi. Terima kasih untuk koreksinya. Oke, jadi kita tahu daerah flat bandnya, kemudian nanti kita cari untuk
3 dB di bawahnya. Nah, tadi saya sampaikan ini pengamatan gain dan pool ini mudah dilakukan dalam SPICE, karena kita bisa lihat langsung plot begitu klik dan hasilnya begitu. Kalau kita mau mengukur biasanya menggunakan VNA, tetapi kita tidak VNA di TB ada, gitu ya. Di Jauh ada, di Labradar ada. VNA itu alatnya cukup mahal, ya. Tergantung frekuensinya. Ya bisa tukar Avanza lah gitu ya. Kalau beli VNA yang beneran. Nah, tetapi persoalannya frekuensinya juga biasanya sangat tinggi. Ya, kalau kita melakukan pengukuran di lab, maka kita melakukan dengan mengubah frekuensi dan mengamati amplitudonya, kemudian membaca pool bentuk seperakar 2 dari amplitudo di flat bandnya. Ya, oke. Nah, yang terakhir kita akan mengamati rangkaian ketiga, LPF yang non-linear. Jadi pekan lalu saya sudah sampaikan, saya buat non-linearitas sengaja, saya berikan dioda di sini, yang tujuannya akan membatasi gainnya. Jadi kalau gainnya akan turun setelah tegangan di sini mencapai tegangan tertentu, gitu ya. Jadi kalau udah sampai tegangan tertentu, dia di sini gainnya akan turun. Karena gainnya nanti setelah itu hanya R4 per R3, sebelumnya adalah R4A per R3, sebelumnya R4A tambah R4B per R3 gainnya. Jadi nah, yang akan kita lihat, kembali kita akan mengamati pengaruh loop gain, ya, terhadap linearitas. Oke. Nah, di sini di lab lebih mudah daripada simulasi. Kalau di simulasi kita cukup langsung menggunakan mode XY. Ya, kita kasih mode XY, inputnya kasih agak besar sehingga diyakinkan dia outputnya akan mencapai daerah yang tidak linear kita lihat. Dengan mode XY kita akan lihat garisnya, dia akan punya harusnya saya bawa pena sendiri ya. Kira-kira nanti akan seperti itulah kira-kira ya. Kira-kira ada dua gain di sini lebih besar, slope-nya lebih tinggi, kemudian dia akan merendah slope-nya. Nah, jadi kalau di lab mudah alat ukur, tapi kalau dengan SPICE ini nggak mudah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus simulasinya dengan transient itu, ya, dengan tran ini, yang kemudian kita berikan amplitudo yang cukup besar. Berikutnya kita ekspor data, ya, dari plotnya, kemudian kita dari ekspor data itu baru kita buatkan Excel plotnya. Nah, ya. Kalau misalnya langsung di SPICE nya bisa pakai VLOOKUP Apa? Yang plot. Kalau LT SPICE nggak bisa. Kalau Anda pakai SPICE yang lain itu bisa. Kalau di LT SPICE bisa, dia ganti horizontal axis jadi VVI. Bisa ya? Bisa. Iya, buat ganti masih bisa sih Pak. Klik kanan sama simbol X-nya yang di bawah bilang berarti. Klik kanan terus Buat ganti ini, yang waktu itu plotnya itu dari time sampai LTI Bisa ya? iya, waktu itu buat Nanti kita coba ya. juga bisa kan Pak ya? Apa? Diganti aksis bawahnya sama Iya. atasnya juga bisa. Simulasinya kita tetap dalam skala waktu ya. Seingat saya nggak bisa, tapi kan mungkin saya yang salah. Mudah-mudahan saya yang salah. Karena kalau saya yang salah berarti Anda lebih mudah kan gitu. Dan yang kedua, kita bisa mengamati FFT. Kalau FFT kita akan melihat pada amplitudo sekian itu berapa besar non-linearitasnya. Ya, biasanya kalau kita bicara untuk sistem-sistem untuk telekomunikasi dan sebagainya, kita akan lihat dari harmoniknya berapa besar. Itu akan menunjukkan
sistem itu linear atau tidak. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat saya sudah buat filenya. Muncul filenya karena jaringannya ini di OneDrive tersimpannya ya. Gawat kalau di OneDrive. Ini saya gabung saja percobaan 2 yang pertama. Jadi ini kalau Anda lihat isi op-amp-nya, ini op-amp yang kalau saya klik di situ, luarnya yang ini. Ya, jadi op-amp-nya. Jadi kalau kita klik di sini, tadi saya sebut namanya op-amp-ku ya. Ininya nanti kita bisa pilih di folder tempat definisikan si op-amp-nya. Nanti ada tersedia rangkaiannya. Oke. Jadi itu sangat menentukan. Jadi si lokasi ini harus benar, kalau enggak nanti nggak ketemu ya. Ini ada rangkaiannya sudah saya gunakan sesuai rangkaian yang di lab. MR-nya cuma yang untuk open circuit saya tuliskan di sini sampai 1 giga aja lah. Angka yang sangat besar. Di sini saya pakai 110 kilo, 220 kilo, 40 kilo. Analisisnya adalah analisis AC di sini. Ya, seperti ini. Jadi kalau saya run di sini, ini saya tutup saja. Ini oke, ini outputnya kita lihat. Kemudian itu yang tanpa feedback. Ini yang ada feedbacknya, warnanya nggak bagus, nanti harus kita ganti. Itu masih ya? AC, ini AC, simulasi AC. Oke, saya perbesar. Ini range-nya kalau gini terlalu jauh besar. Di bawahnya saya pakai buttonnya 0 dB saja. Ya, Anda lihat ini flat di sana, kemudian tentunya kita bisa menemukan beberapa di sini misalnya pas bandnya itu dB ini. Di bawah ada 25,9, semua 26, berarti cut off-nya nanti kita lihat di sini ketika 23 dB, berapa itu frekuensi cut off-nya. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini dengan feedback gain feedbacknya kita bisa lihat di sini. Kemudian cut off harus kita baca 3 dB dari bawah. Oke. Ini mungkin menentukan range-nya kan. Ini bisa diekspor kalau mau ya, sehingga baca data gitu bisa juga. Tapi kalau mau pakai seperti ini juga nggak apa-apa. Masalah ini kita pakai misalnya 12 dB. Kelihatan ini frekuensinya. Jadi kita bisa baca lebih baik. Oke. Ini kalau Spice, Anda bisa bereksperimen dengan dengan nilai resistansinya suka-suka kita, ya. Ini lupa zoomnya tuh terbalik-balik sama antara
balik-balik ke zoom. Kalau kita gini malah ke zoom gitu. Ya, jadi ini nilai ini yang saya atur-atur untuk melihat gainnya. Oke, Anda bisa hitung harapannya berapa gainnya dan sebagainya. Inputnya kalau spice itu di sini dianggap 1 volt gitu ya. Jangan lupa kalau AC analisis itu dia dilinearkan, jadi di sini akan kita kasih 1 volt, gainnya sampai dengan katakanlah 20, keluar 20 volt. Sebenarnya kalau realnya kan nggak mungkin kalau power supply-nya nggak, kalau cuma 15 kan. Ya, jadi AC analisis itu menganggap linear dan selalu nggak masalah besaran inputnya. Oke. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita punya rangkaian yang kedua. Ini yang high pass filter. Saya tutup dulu yang low pass filternya. Ya. Apa ini? Ini kalau saya run, maka saya dapat yang untuk high pass filter. Nah, keterbatasan op-amp akan membentuk dia di atasnya jadi band pass. Nah, sebetulnya ini karena op-ampnya nih, ya. Kalau di sini. Nah, ini bisa kita lihat sama gainnya berubah, nanti bandwidthnya frequency-nya juga berubah. Mestinya range-nya di angka yang hampir sama. Gampang ini kita gantikan berubah saja. Kita bisa lihat nanti resikonya. Oke. Nah, satu lagi sebelum saya buka, kalau saya run tadi ya, Anda lihat ini sama semua ya di bawah ya, cuma di frekuensi atas yang akan berubah. Ya. Ini yang disebut dengan respons dari gain bandwidth produknya tetap ya. Gain bandwidthnya produknya tetap. Oke. Kemudian berikutnya saya akan tunjukkan yang ini simulasinya terhadap fungsi waktu ya. Oke. Jadi kalau kita run, kita lihat ini langsung semua ada, sudah kelihatan loh. Yang ini aja. Lihat yang di dalam ini dia kelihatan linearnya. So, sebentar yang inputnya yang sinusoid di bawah. Saya lihat yang R-nya paling besar. Yang saya lihat. Masih ada dua. Oh, oke. Jadi Anda lihat di sini no feedback itu kita lihat keluarnya bukan sinus. Kalau saya tambahkan yang inputnya dulu lah. Inputnya sinus, makanya saya ubah merah. Ya, inputnya sinus, ternyata outputnya nih terdistorsi di sini ya. Dia terdistorsi, kemudian dia bentuknya nggak sinus lagi. Ya, ini untuk R yang loop gainnya paling kecil.
Ya karena air feedbacknya itu yang kalau Anda lihat di bagian summernya kan gainnya RF per R1 inputnya. Kalau R itu besar berarti ya gainnya kecil ya. Lalu kalau kita buat kecil, kemudian kalau saya buat yang untuk gainnya besar, kita lihat di sini ini pengamatan ini yang biru ya, ini saya hapus saja, saya tutup dulu. Tanpa feedback yang ini, dengan feedback kita lihat berapa 1,5. Itu slotnya belum ada. Ya, jadi kita lihat dia sinusoidnya kembali. Nah, oke, kita tambahkan lagi hapus tadi yang ini saya tambahkan yang nah itu tadi gimana caranya untuk mengubah klik kanan ini, klik kanan ini Simpan bawah. ini. Nah itu ganti time jadi kuantitas saya slotnya ya, jadi Oh ini dibandingkan apa? dibandingkan Jadi input saya gabung oh ininya ya. iya, PPI. Kalau saya cancel dulu. Oh VVI. Iya, Oke. Tapi ini dapat histeresis ya. iya. Ini ada histeresis untuk rangkaian ini. Kita akalnya ini lepas putar tadi ya. Sumbernya kalau kita menggunakan frekuensinya akan terjadi. Histeresisnya berkurang. Tapi kita belum bisa lihat ini non linearnya kelihatan ya. Ini ada non linear. Ini yang merah harusnya linear gitu garis lurus. Oke. Nah, kalau kita mau melihat tadi non-linearitas, biasanya salah satu cara melihat non-linearitas adalah melihat dengan harmoniknya. Jadi kalau kita lihat klik di sini, ini view dia nggak mau kalau dia tidak terhadap waktunya nggak mau, FFT-nya nggak mau, harus dikembalikan ke ya kalau kita view kita ambil FFT ini juga bisa kita lakukan di oscilloscope kita di mat pakai FFT. Jadi kalau kita lihat di sini kedua-duanya oke. Tapi ini terlalu singkat. Nanti kalau terlalu singkat nanti hasilnya kurang bagus. Ini kan lebar-lebar ini kurang bagus ya. Kita tambah waktu simulasinya. Kita perpanjang waktu simulasinya. Oke,
Jadi Anda lihat di sini, kalau kita lihat di sini ada numerical error. Ini biasanya apa? Noise ini noise error nih. Numerical noise. Jadi noise dari perhitungan. Jadi bukan noise thermal beneran gitu ya, yang di bawah ini. Nah, ini outputnya sekarang kita lihat ada harmonik keduanya sekian, harmonik ketiga, harmonik keempat, dan seterusnya. Nah, berapa selisih harmonik kedua, berapa dB dari fundamentalnya, itu semakin dekat, itu berarti semakin nonlinear, ya. Walaupun di sini kenyataannya sinyal inputnya sendiri juga sudah ada kelihatannya sudah ada harmoniknya ya. Tapi kalau kita lihat misalnya di sini ini 14 atau 15 dB, ini di bawah sini ini 71, berarti 70 kurang 15 55 dB ya, selisihnya antara fundamental dengan harmonik. Yang di output kita lihat ini 8,7 di sini. Oh, saya tadi salah. Yang ini tadi pakai trace aja Pak, diklik sekali. apa? Yang V. Yang atas itu klik kiri 1 kali. Yang ini. Iya. Biar bukan klik biasa. Iya, klik biasa. Ah iya, itu trace. Tinggal geser. Klik geser. Klik tahan geser. Iya, gitu. Kurang ke atas sedikit, kurang atau apa? Ini minus 15 ya, yang minus 15 sampai dengan harmoniknya di Geser. Oh, bisa klik lagi terus nanti keluar satu. itu lagi. Iya. Yang dua Pak sekarang geser biar bisa. Oh, Kanan. Zoom. Nah, itu Zoom zoom dikit. Zoom fit. Kiri kiri. Klik kanan, klik Kalau kanan. kanan di itunya Klik kanan di itu. di apa namanya? Ah, zoom to fit. Ya, zoom to fit lagi Pak. Nanti ini sih tapi Yang zoom to fit ya. Nah ya. wah. Si balik-balik ke yang terus. Itu ya. Itu tadi udah bagus. Iyalah, pokoknya Anda lihat itu. Nah, harmonik itu akan bergantung pada inputnya, ya. Kalau kita naikkan inputnya, si harmonik itu akan naik juga. Dan harmonik itu akan naik dengan proporsi 2 kali lipat. Tahu nggak kenapa 2 kali lipat? Harmonik kedua, harmonik ketiga 3 kali lipat, harmonik keempat 4 kali lipat. Jadi kalau misalnya saya tadinya inputnya saya kasih 1 volt itu 0 dB gitu ya, 0 dB. Si harmoniknya katakanlah minus, harmonik pertamanya minus minus 10 gitu ya, minus 10 dB. Saya tambah ini naik menjadi 10 dB si inputnya, maka ini naiknya selisihnya akan 20. Itu karena order 2 harmonik itu datangnya dari pangkat, kan linear itu berarti 1 gain kali VI gitu. Terus yang ke order keduanya nanti gain order keduanya kali VI kuadrat. Kalau saya ambil 20 lognya, si kuadrat itu akan pindah ke depan jadi angka 2. Makanya dia kali 2. Ya, dia akan nambah 2 kali lipat dari. Nah, biasanya kalau kita mengamati non-linearitas, kita akan lihat dari angka-angka itu. Ya. Tapi kuliah ini nggak sampai ke sana, saya cuma memperkenalkan cerita untuk itu. Oke. Yang di sini kita cukup melihat si kurva tadi makin lurus nggak gitu. Jadi bukan
bukan menggunakan yang tadi ya. Jadi ini kita kembalikan jangan lama-lama. Kembalikan lagi. Ya, tadi jadi kalau misalnya tanpa feedback ini dibuang aja. Mana yang feedbacknya? Ini saya ada angka yang tidak dipakai bilang. Kalau kita lihat di sini tadi, di kanan. Tadi dimasuk di sini. Ini kita ya, jadi Anda lihat setelah feedback ini jadi warnanya kurang pas. Ya, jadi bisa kita dapat cukup linear. Ya, jadi kita akan dapat linear, tapi yang kita bayar apa gainnya turun. Ya, jadi kita bisa meningkatkan linearitas, tapi gainnya turun. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Buat yang rangkaian dia gainnya berapa? Apa? Yang rangkaian ini kita kalau ngitung nggak kayak gainnya berapa atau enggak mungkin yang nanti di border plotting. Anda bisa menghitung berapa gain di sini dan gain di situ bisa dihitung. Mestinya mudah itu, ya. Kan cuma cukup tadi kayak kita di sini nggak ada nilainya, ya nggak apa-apa ya. Yang penguatan kalau ini dibuka kan ini A dari sini ke sini ya. A-nya dari sini ke sini semua kan, berarti R2 per R1, R4, A dan B yang dijumlahkan per R3. Gain yang di tengah tanpa feedback ya. Kemudian ketika dengan feedback, sekarang ini per ini kali ini per itu. Oke. Nah, dengan feedback Anda harus lihat di sini kalau dengan feedback maka ini ada penguatan yang datang dari sini kan gitu ya. Nah, ini ada bilangan ini dan ini perbandingan ke sana ya. Jadi apa? Kita harus lihat apa? Kalau dia ini menjadi di bagian ini menjadi satu, kalau ini sama dengan itu kan gitu ya. Ya, atau enggak? Kemudian dikalikan dengan yang ini begini. Tapi kalau ininya beda dan dalam hal ini beda nilainya, kita harus lihat penguatan yang ini berapa, R2 per R1. Penguatan yang ini betanya adalah R2 per RF ditambah dengan yang ini. Jadi nanti R2 per RF nya harus dibagi lagi dengan R1 untuk mencari betanya, dikalikan dengan yang ini. Nangkep nggak? Ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang marahnya kayak lesu karena belum makan biasanya. Nangkep nggak? Bisa? Di R1 sama RF itu diapain Pak? Nggak kan gini. Kalau penguatan total, ya, ini adalah A-nya. Ini kan di sini sama sampai sini A. Tapi ketika kita mencari beta kan harusnya dari sini sampai ke phase di levelnya harus sama dengan phase 1 kan. Tapi kenyataannya kan tidak lama sampai level phase 1.
gainnya itu sinyal yang dari sini ke sini diperbesar berapa kali? R2 per RF. Oke. Sinyal yang dari sini ke sini diperbesar sebesar R2 per R1. Oke. Pertanyaannya, sinyal di sini berapa kali lipat sinyal sini? R1 per RF. Oke. Berarti itu ada nilai beta sebesar R1 per RF datangnya dari rangkaian ini, ditambah ada lagi yang ini R6 per R5. Jadi betanya adalah R1 per RF kali R6 per R5. Oke. Kalau kita lihat betanya. Jadi kalau kita melihat loop gain-nya, ya, Anda bisa hitung sendiri lah. Buat rangkaian ini nanti hitungan tangan di diodanya gimana Pak? Mau pakai model ideal aja? Oke, dioda kita anggap 0,7 volt aja. Kalau kita 0,7 berarti ini virtual ground kan? Ini virtual ground. Ketika dia mulai on, di sini 0,7, di sini berapa? Ketika mulai konduksi di dioda ini mulai konduksi. Kalau di dioda ini belum konduksi, tegangan ini kan kalau R-nya sama, ini kan sama aja kan? Oke. 0,7 begitu dia ini 1,4 kan gitu ya. Begitu dia 1,5 di sini tetap 0,7, di sini 0,8 gitu. Nangkep ya? Nah, artinya yang ini kan udah nggak pengaruh gitu. Ya, jadi gainnya itu adalah ini per ini. Tapi pada tegangan yang lebih tinggi tadi nilainya turun. Nah, artinya apa? Ketemunya yang ini di tegangan berapa? Oke. Kalau kita lihat tadi apa itu? Oh, baik. Kalau kita lihat di sini tadi, ini berarti oh ada gain ya, lupa. Saya ada gain dari input ya. Outputnya di berapa? Coba kita lihat dengan cara ininya saya perkecil 1,5 minus 1,5. Ini mulai nonlinearnya di berapa? Outputnya kan bisa ketahuan inputnya di berapa. Oke, tentunya kalau dalam keadaan realnya lebih smooth. Kalau hitungan-hitungan kita tadi seolah-olah patah-patah kan? Ya, seperti itu. Oke, ini percobaan mudah biasanya selesai dengan waktu yang cepat keren sih. Nggak sulit. Kok tawa? Kitnya enak tuh, biasa kalau saya pakai selalu bagus. Kayaknya kitnya nggak suka sama kalian kali. Kalau saya coba sendiri nggak. Oke, ini percobaan berikutnya jauh lebih sulit mengamatinya. Ya, percobaan berikutnya jauh lebih sulit. Baik, ada pertanyaan? Oke, kita punya 5 menit. Review sedikit untuk yang percobaan non diferensial. Oke, gimana hasilnya? Apa?
kamu kira-kira berapa ya? Koneksi dia apa yang terjadi sampai seperti itu? Jadi kadang di lubangnya itu longgar Pak, dan apa namanya kayak harus ditahan dulu Pak, baru koneksinya lumayan bagus. Kalau dibiarin tuh karena dia longgar jadinya hasilnya nggak ini. Oke. Oke, ini sebetulnya ini salah satu yang saya sebetulnya ketika saya bicara soal kemampuan harusnya dari L2 itu udah kebayang ya. Harusnya udah troubleshootingnya udah kebayang. Oh ini kemungkinan salahnya ini yang oke. Ini yang biasa saya lakukan adalah sebelum saya mulai saya coba si banana konektor itu, kabel itu dia sudah longgar atau enggak, itu ada kayak per. Kalau longgar biasanya saya udah males pakai. Anda pernah kebayang nggak itu? Pak, gimana Pak? Dia kan kalau dimasukin, Kayak audio jack yang ada ini. iya, jadi dia tuh ada, ini tergantung dia bentuknya kayak gini. Di sini tuh ada kayak, Jedolan gitu. iya. Dia kayak audio Kalau jack. dia udah patah, itu longgar. Kebayang nggak? Dia kayak fungsi dia adalah supaya Iya pas masuk. ajak. Nah, biasanya kalau Pak Sandra ngecek, dia nggak akan ngecek itu udah patah atau belum enggak gitu. Cuma koneksi dari ini doang. Iya, kalau Anda ngetes dari kabel ini ke ujung ke sini lagi, iya nggak masalah. Tetapi ketika kita pasang ke board, ini dia nangkep ya. Salah satu yang harus ada. Ya, Kalau misalnya ada kabel kondisi kayak gitu, saya boleh minta tukar. boleh. Cerewet aja Pak. Itu memang apa? Saya cuma punya 2 menit lagi. Memang salah satu kesulitan praktikum itu kabel itu, ya. Kita karena kabel itu pakainya banyak sekali. Padahal kalau kabel beli kabel yang kualitasnya bagus itu lumayan gitu. Sepotong itu sekitar $5. Jadi kalau kita pakai cukup banyak juga kalau beli banyak. Dan itu harus impor, nggak ada di Indonesia, beli di toko Indonesia nanti diimpor lagi dia. Saya pernah beli yang kualitas bagus waktu saya ke Palawat. Itu lebih mahal lagi, $15 satu sepotong. Ya itu realita, ya kita harus cek itu kualitasnya. Ya, baru kita gimana. Ada lagi pertanyaan? Pak, kalau misalnya lubangnya kayak itu biasa masalah nggak? Itu kan di baliknya itu biasanya ada baut. Bautnya longgar karena kan kebayang kan ditusuk apa goyang lama-lama bautnya longgar. Nah itu Anda minta diperbaiki, ya. Sekali masuklah berapa orang? Berapa grup? 10. Pastinya kitnya itu ada sekitar 13, jadi mestinya ada spare yang selalu siap gitu, apa cadangan yang selalu siap. Rebutan aja kan, tapi belum tentu cadangannya juga bagus gitu. Baik, itu dulu. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan.